Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak terhitung nilainya. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan pernah mampu. Karena apa? Karena begitu besarnya, begitu luasnya karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan mampu. Contoh hal ketika Allah memberikan pada kita udara yang segar, udara yang bersih, yang kita hirup setiap saat, setiap waktu, setiap harinya. Ini sudah berapa oksigen yang masuk dalam tubuh kita. Udara yang kita hirup ini sudah berapa gram, bahkan berapa kilo kalau seandainya itu dirupiahkan. Begitu mahalnya kalau kita membeli oksigen untuk menggantikan udara yang Allah berikan. Maka para jamaah Bapak Ibu, sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah, yang dimana pada kesempatan berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini merupakan nikmat yang terbesar setelah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena orang yang mencari ilmu itu merupakan pilihan, karena tidak semua orang diharapkan ataupun dikehendaki oleh Allah untuk bisa mendapatkan hidayah. Karena setiap orang pasti tentunya ingin mencari kebahagiaan hidup, tapi tidak semua orang akan selamat nanti kehidupannya di akhirat. Sekedar orang bahagia, semuanya bisa bahagia. Secara umum, orang mendapatkan harta mungkin bahagia, orang mendapatkan istri bahagia, orang mendapatkan anak bahagia, orang mendapatkan pekerjaan bahagia, orang mendapatkan apa yang dia cita-citakan mungkin bahagia. Tapi tidak setiap orang mendapatkan hidayah yang bisa memberikan kebahagiaan hakiki. Kenapa? Karena hidayah itu adalah kehendak Allah. Mayahdillahu fawal muhtad, wa maydil falah hadiyalah. Siapapun orang yang diberi hidayah, itu tandanya orang-orang yang mendapatkan hidayah alias beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dijauhkan dari petunjuk Allah, itu orang-orang yang rugi dan akan binasa hidupnya nanti di akhirat kelak. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah ta'ala, alangkah bahagianya dan beruntungnya kita. Kenapa? Karena kita masih diberi hidayah oleh Allah. Buktinya apa? Kita masih tetap menjalankan ibadah sholat wajib maghrib berjamaah, dan insya Allah kita juga menjaga sholat-sholat yang lain. Yang dimana di saat ketika manusia sedang sibuk, mereka sibuk dengan usahanya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan keluarganya, baik di luar maupun di rumah. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini tidak lepas dari karunia nikmat pertolongan Allah Ta'ala. Buktinya kita dibimbing hati kita, pendengaran kita, mata kita, dan seluruh jasad kita. Sehingga dengan mudah kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan ini merupakan bagian nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa mendatangi panggilan Allah, menjawab panggilan Allah. Sekaligus kita bisa bermajelis ilmu. Maka ini merupakan nikmat tiada tara, Masya Allah. Kenapa? Karena hidayah Allah itu mahal. Hidayah itu mahal. Makanya sampai-sampai para sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah, innallaha yu'ti dunya ila man ahabba wa ma lam yuhib. Allah memberikan dunia
ya, dunia dan segala perhiasan, kenikmatan-kenikmatannya. Itu kepada siapapun, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai, dikasih dunia. Dikasih dunia. Ya. Mereka yang tidak ibadah, mereka yang tidak pernah mengingat Allah, dikasih dunia. Ya, buktinya mana? Ya, kita bisa lihat. Ketika ada panggilan Allah, hayyala sholah ilal falah, yang seharusnya mereka mendatangi panggilan Allah, tidak, mereka mengabaikannya. Mereka meninggalkan panggilan Allah. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka dikasih dunia. Mereka jualan, mereka usaha, mereka bekerja, mereka buka warung, mereka buka toko, dikasih nikmat sama Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kalau urusan dunia, Allah tidak tebang pilih. Siapapun mereka, baik yang beriman yang taat maupun mereka yang tidak beriman tidak taat kepada Allah, dikasih dunia. Karena itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Kalau urusan kenikmatan dunia, Allah tidak pernah pilih kasih, Allah tidak pernah tebang pilih. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia taat, mau dia ahli maksiat, kasih dunia sama Allah. Perkataan sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ingat para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah taala, wa innama yu'tiddin illa man ahabba. Allah akan memberikan agama ini, ilmu, hidayah itu bagi siapapun yang dipilih oleh Allah taala. Artinya, ketika orang memiliki niat, tujuan, keinginan, mereka ingin selamat hidupnya dan mereka ingin mencari sesembahannya yaitu Allah SWT dengan belajar agama, mencari ilmu, menuntut ilmu, menggapai hidayah Allah supaya dia ini bisa ibadah kepada Allah, supaya bisa mentaati Allah dan agar hidupnya itu selamat dunia dan akhirat. Orang seperti ini dipilih sama Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Orang yang belajar agama, menuntut ilmu merupakan jalan tercepat menuju surga. Yakin nggak? Yakin nggak Pak Bu? Kita buktikan dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bi tariqan ilal jannah." Berdasarkan hadis ini, para ulama ahli hadis mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu, meninggalkan semua kerepotan, kesibukannya, dalam rangka dia ingin mencari keselamatan hidupnya dengan dia belajar menuntut ilmu syar'i, agama, maka kata Nabi, Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga dan ini yang paling cepat. Kenapa? Karena dengan ilmu ini dia akan semakin mengenal Allah, mengenal tujuan dia diciptakan oleh Allah. Untuk apa sih dia diciptakan? Apakah sekedar dia diciptakan hanya untuk dihabiskan dengan urusan-urusan dunia? Kalla, tidak. Orang kalau dia mengenal Allah, orang kalau dia tahu jati dirinya, fungsi tujuan Allah menciptakan dirinya, kita semua sebagai manusia, al-insan ini atau an-nas adalah apa? Untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat surat 51 ayat yang ke 56. Jadi Allah sudah menjelaskan fungsi dan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia dan jin tetangga kita. Tujuannya apa? Untuk mentaati Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau kita ibadah nanti kita nggak kerja. Oh, ini pemahaman yang salah. Ustadz, kalau kita hanya sholat, ngaji, dzikir, baca Quran, kita nggak cari pekerjaan, nggak cari duit, bagaimana nanti keluarga kita nggak makan? Oh, ini pemikiran yang sempit. Padahal para jamaah Bapak Ibu, kata-kata ibadah itu luas maknanya, bukan sekedar orang hanya ibadah yang dikatakan sholat, puasa, belajar Quran atau yang lainnya.
Tapi ibadah itu bisa mencakup apa saja, aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Bahkan makan kita, tidur kita, bekerja kita, hubungan suami istri, itu bisa nilai ibadah. Betul nggak? Betul. Kalau dasarnya dengan apa? Ilmu. Orang itu kalau punya ilmu, semua kehidupan selama 24 jam itu nilainya ibadah. Kalau dia punya ilmu, dia beriman dan berilmu, itu semua aktivitas dia itu bernilai ibadah. Bahkan sampai sakitnya saja ibadah, betul nggak? Nah, kalau nggak percaya, orang kalau beriman dan berilmu, ketika dia ditimpa musibah sakit, bisa bernilai ibadah. Bagaimana contohnya? Ketika dia dikasih sakit, apa yang dia ucapkan? Keluar dari mulutnya, dia mengucapkan kata Alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Allahumma rabban nas adibil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu bernilai ibadah. Orang sakit aja bisa bernilai ibadah kalau dia punya ilmu. Kalau dia punya ilmu. Dan yang ketiga, setelah dia berdoa, memohon kepada Allah kesembuhannya, dia bersabar. Betul? Kenapa? Karena kalau orang beriman dan berilmu, dia yakin bahwa penyakit yang dideritanya, musibah yang dia terima dari Allah Ta'ala itu adalah apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah, bahwa Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Allah akan merontokkan dosa-dosanya. Makanya dikasih sakit. Ini kalau orang beriman dan berilmu. Karena dia yakin dengan firman Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berdasarkan ayat ini, kalau orang beriman dan berilmu, sampai sakit pun dia sabar. Kenapa? Karena Allah cinta kepadanya. Makanya dia sabar, dia tidak meronta-ronta, dia tidak mencela, dia tidak bersuudzon kepada Allah, dia tidak mengingkari nikmat Allah, dia tidak meninggalkan Allah. Itu kalau orang beriman dan berilmu. Kalau orang tidak beriman, coba, kira-kira bisa nggak nilai kehidupan dia bernilai ibadah? Hidup dia bisa bernilai ibadah? Sangat sulit. Sulit sekali. Bahkan tidak bisa nilai ibadah. Ketika diuji sakit, paling yang keluar dari ucapannya, duh Gusti Allah, duh Gusti Allah. Cuman hanya mengenal Allah saja. Kadang-kadang dia meronta-ronta kalau dia tidak menahan sakitnya, tidak bisa kuat dengan rasa sakitnya. Banyak terjadi. Saya punya jamaah kerja di Bayangkara, di rumah sakit. Ketika dikasih sakit, ya, penyakit yang berat, bahkan mau sakaratul maut, mau nazak, itu meronta-ronta. Aduh, bengak-bengok, meronta-ronta, berteriak-teriak. Sampai seperti itu, Pak. Kenapa? Semasa hidupnya orang seperti ini jauh kepada Allah. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Ketika dikasih sakit, apa yang terjadi? Tidak pernah memuji Allah. Padahal antara saya dengan sakit, kalau dikruskan itu banyak mana? Lama mana? Lama sehatnya. Sakit dia paling maksimal saat itu mungkin sebelum kematiannya mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan. Paling maksimal 1-2 tahun. Allah menetapkan dia meninggal kalau tidak dikasih kesembuhan. Bayangkan dengan sehatnya dia, sudah berpuluh-puluh tahun dia. Dikasih umur 30, 40, 50, 60, tapi tetap tidak bertobat kepada Allah. Tidak kembali kepada Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, ketika kita sholat maghrib tadi, saya mengambil di dalam surat apa? Yaitu Al-Adiyat, surat yang ke-100. Perhatikan ayat ini.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Adiyat surat 100 ayat yang ke 6, 7, dan 8. 6, 7, 8. 3 ayat ini. Perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya? Sesungguhnya manusia itu kebanyakan mereka mengingkari Allah. Nggak main-main Pak Bu. Jadi setiap ayat yang saya bacakan ini, kalau kita renungi, kita tadaburi, makna yang terkandung di dalamnya itu Allah memberikan peringatan kepada kita sebenarnya. Perhatikan, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak mendapat peringatan dari Allah. Semua diperingatkan sama Allah, dieling nih. Ketika diperingatkan, dieling nih, diingatkan sama Allah, mau nggak dia? Nggak mau, ya sudah. Terserah. Ya, Pak Bu, terserah kamu. Diperingatkan, diingatkan, berkali-kali dinasihatkan oleh Allah, tidak mau bertobat, sadar, ya sudah, terserah, kata Allah. Faman sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Jelas ayatnya? Surat Al-Kahfi ayat 29, surat 18. Siapa yang ingin dia berbuat baik dan beriman, taat kepada Allah, monggo kerso, silahkan. Allah tidak memaksa Pak Bu, jamaah. Dalam urusan kehidupan kita, ibadah kepada Allah, Allah tidak memaksa kok. Dikasih pilihan kita ini sama Allah. Hidup kita di dunia ini kasih pilihan. Pengen beriman, silahkan. Pengen taat, baik, silahkan. Itu urusan kamu. Yang penting Allah sudah memberikan petunjuk. Ini loh ayatnya. Ini loh majelis ilmu. Ini loh orang-orang yang menuntut ilmu. Ini loh tempat-tempat yang mulia. Tapi mereka sadar nggak? Mau nggak mereka? Kalau nggak mau, nggak ada masalah. Karena orang hidup nanti itu mempertanggungjawabkan masing-masing kok. Wala taziru wa tuwazziru wizra ukhra. Setiap orang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Sebaliknya, seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala orang lain. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, manusia itu kebanyakan ingkar terhadap Tuhannya, tidak mau berterima kasih. Dikasih banyak nikmat, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih harta, tetap saja dia tidak mau sadar untuk ibadah kepada Allah. Ya sudah, orang yang seperti ini kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia menyaksikan bahwa dia itu betul-betul ingkar. Dia tahu. Ya. Pernah saya tahu ngobrol dengan orang itu ketika kita ajak untuk monggo Pak masjid, monggo ngaji. Pak, saya masih belum bisa untuk sholat karena apa? Katanya dia masih banyak dosa. Ini menunjukkan dia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, mengaku sendiri dia masih banyak dosa. Dia masih belum siap untuk bertobat. Itu. Jadi banyak orang-orang di luar itu dia menyaksikan sendiri kalau sebenarnya dia itu berbuat salah. Hidupnya itu sudah salah. Coba penjenengan bisa presani atau bisa melihat orang-orang yang mereka itu lupa kepada Allah, meninggalkan Allah. Sebenarnya hidup mereka itu nggak tenang, resah mereka. Dihantui dengan rasa takut, kegelisahan, kebingungan yang luar biasa. Dan dia menyaksikan bahwa dirinya itu salah, tersesat. Kalau bahasanya orang, artinya dia itu merasa diri itu jauh dari Allah. Ada juga mengatakan saya tuh sebenarnya pengen ibadah, tapi ya kadang-kadang ini repot lah. Kalah dengan repotnya, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan kesibukannya. Dia menyaksikan sendiri keingkarannya, tidak mau patuh kepada Allah itu tahu dia. Tapi ya begitulah manusia. Ya, maka dari situlah apa penyebab mereka itu mengingkari Allah, tidak mau taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau sadar ibadah bertobat kepada Allah. Apa penyebabnya? Dijelaskan sama Allah, wa innahu lihubil khairi lasyadid. Karena cinta harta. Betul? Bapak Ibu? Orang itu kalau sudah dibuai dengan harta, dilupakan dengan harta, apa yang terjadi? Semakin dia jauh kepada Allah. Hati-hati lagi.
Perhatikan ayat ini. Orang itu kalau sudah mulai hubbul harta, hubbul mal, hubbul dunya, maka orang seperti ini sudah ada indikasi bahwa hatinya sudah mulai kering. Hatinya sudah mulai berkarat. Gak percaya? Nabi sudah menjelaskan dalam hadis yang kami bacakan di atas. Innal qalba tasda kama yasdaul hadid. Hati itu bisa berkarat. Hati itu bisa kering. Hati itu bisa mati. Hati itu bisa sakit. Sebagaimana besi yang berkarat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau hati kita ada indikator sudah mulai kering, sudah mulai gersang, sudah mulai berkarat, sudah mulai sakit, kira-kira ada nggak tombone obatnya? Wa majilauha, apa obatnya? Ketika hati kita ini sudah mulai kering, sudah mulai berkarat, ya. Apa kata Nabi? Obatnya itu adalah dzikrullah wa tilawatul Quran, mengingat Allah dan memperbanyak baca Quran. Yakin Pak Bu? Ini obatnya. Yang paling mujarab adalah ingat kepada Allah, dzikrullah, dan baca Quran atau mempelajari Al-Quran. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, cinta dunia ini membuat hati semakin apa? Semakin kering, semakin berkarat, bahkan bisa semakin mati. Banyak ayat-ayatnya. Makanya oleh sebab itu Nabi memberikan solusi agar diobati dengan apa? Dzikrullah. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian ketika mereka mengingat Allah, perhatikan ayat ini. Ketika mereka mengingat Allah, maka hati dan kulit mereka menjadi lembut. Tali ya, itu lembut. Lembut bagaimana? Mudah menerima nasihat. Jadi kalau hati itu lembut, hati itu subur Pak Bu, itu mudah menerima nasihat dari manapun. Kalau itu kebaikan, itu mudah diterima. Mudah untuk menerima hidayah Allah, nasihat, bimbingan. Itu kalau hatinya lembut. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan di sini, kalau mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati mereka tenang, kulit mereka juga menjadi baik. Kenapa? Orang mukmin itu kalau didengarkan ayat-ayat Allah, mengingat Allah itu hati menjadi gemetar. Tambah rasa takut dia kepada Allah. Bukan semakin tambah keras, tambah berani. Itu kalau mereka hatinya lembut. Ya Pak Bu ya? Nah, ini kalau kita perhatikan dengan banyak kita mengingat Allah. Lah, orang beriman itu hidupnya selalu ingat kepada Allah. Dimanapun dia. Di masjid, di musola, di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun ketika mereka beraktivitas, itu lisannya tidak pernah kering untuk menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, apa yang dia ucapkan tentang dzikrullah, mengingat Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu senantiasa dia mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, apa yang terjadi? Hati itu menjadi tenang. Makanya orang hidup itu butuh ketenangan, ya Pak Bu. Kita semua hidup butuh tenang. Tapi ketenangan tidak bisa kita cari dimanapun. Dimanapun nggak kita bisa cari. Kecuali apa? Dengan mengingat Allah. Kita mau cari di pasar, dimanapun, di jalan-jalan, di kantor, di pekerjaan kita. Itu tidak akan pernah kita menemukan ketenangan kalau kita tidak pernah mengingat Allah. Orang itu bisa tenang dimanapun berada. Bahkan dalam kondisi konflik pun bisa tenang.
Ketika terjadi musibah, mara bahaya pun itu bisa tenang. Kenapa Pak Bu? Karena hidupnya selalu mengingat Allah. Contoh gini, beberapa hari atau beberapa pekan, Bapak Ibu yang hadir di sini merasakan lindu nggak? Saya tanya. Merasakan nggak? Ketika terjadi goncangan gempa bumi di daerah Jogja, ya, sampai pengaruhnya sampai di Tulungagung bahkan sekitarnya, goncang sedikit, goncangnya sedikit, nggak besar kok. Ini pengaruh ya, efek dari terjadinya gempa bumi, gempa, ya. Padahal itu jaraknya ke Jogja sudah berapa ratus, Tulungagung Jogja kurang lebih 200 bahkan sampai 300 kilo, gitu. Itu efeknya di Tulungagung seperti itu. Ketika saya makan, dengan ada tamu saya datang, saya ajak makan sego goreng, ya, nasi goreng. Saat itu saya nggak terasa, merasakan adanya lindu getaran. Tiba-tiba yang sebelah saya makan tuh ngatakan, lindu goyang. Baru teman saya itu, sahabat saya ngomong, Ustaz ada lindu. Oh betul toh itu. Langsung saya keluar, ya ada goncangan sedikit goyang. Ya, sampai bendera ataupun lampu itu goyang. Nah ini kan dilihat dari situ. Apa yang terjadi? Bagi mereka yang tidak beriman, cuman hanya berteriak-teriak, lindu. Ingat, orang beriman, setiap ada musibah apapun, segenting apapun, dia akan ingat kepada Allah. Kalau bagi saya, maaf Pak Bu, maaf ya, karena sudah terbiasa kita berzikir, ya kalau ada lindu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa? Karena ini ujian dari Allah, peringatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau orang beriman dikasih musibah ujian, lisannya tidak pernah dia lupa kepada Allah. Praktekan Pak Bu. Pengaruh zikir dalam hati kita, kalau ini sudah kita sambung kepada Allah hati kita, kondisi apapun, sesulit apapun, segenting apapun, tetap kita ingat kepada Allah. Kenapa? Itu adalah kekuasaan Allah. Betul nggak Bu? Ya, bisa kita praktekkan. Saya yakin kalau antum para jamaah Bapak Ibu terbiasa lisan dzikir, hati ini lembut Pak. Jadi suatu ketika ada musibah apapun, segenting apapun, jangankan kok linduan seperti itu. Terjadi gempa bumi pun kalau memang sudah waktunya ajal kematian kita, selesai sudah. Tapi apa? Yang kita inginkan husnul khotimah. Kita meninggal, seandainya Allah menentukan, kita tetap ingat kepada Allah. Okay? Ini lisan tidak pernah kering. Lisan tidak pernah basah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada lindu apa saja, ada gempa bumi, tetap ada musibah apapun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Praktekan, ya, praktekan Bapak Ibu. Lisan ini selalu zikir kepada Allah. Jadi kalau ada masalah nanti, insya Allah akan menyelesaikannya, membantu dan menolong kita, membuat hati menjadi tenang. Jadi nggak kita panik, ya. Jadi kalau orang-orang tetangga itu panik, ya, sampai berteriak-teriak, lindu, kita nggak usah kita panik berteriak-teriak, cukup berzikir kepada Allah. Ya, tapi para jamaah Bapak Ibu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang ketika ingin menjadikan hati ini tidak berkarat dengan membaca Quran, kalau kita mentadaburi, memahami isi kandungannya, insya Allah hati kita ini akan lembut. Makanya kadang-kadang kita ini nggak bisa tenang, sholat kita nggak tenang, hidup kita nggak tenang. Ini jangan-jangan ada masalah. Kenapa? Kita jauh dari Al-Quran. Ada sebagian perintah-perintah yang kita langgar, yang kita abaikan, yang kita tinggalkan. Bahkan mungkin kita masih senang berbuat maksiat atau dosa-dosa besar. Nah, ini masalahnya di situ. Kenapa? Karena Al-Quran ini obat bagi hati manusia. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasar. Allah ketika menurunkan Al-Qur'an itu cuma dua fungsinya di dalam ayat ini. Ada tiga, maaf. Yang satu menjadi obat syifa, ya. Yang kedua bisa menjadi hidayah, petunjuk. Yang ketiga menjadi rahmat
Apa rahmat itu? Kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Jadi kalau Al-Quran yang diturunkan sama Allah, kita jadikan konsep dalam mengatur hidup kita. Mulai kita tidur sampai kita bangun, itu Al-Quran yang mengatur. Bismillah. Apa yang terjadi? Hidup kita akan tenang. Makanya kalau ada kehidupan rumah tangga, sering banyak masalah. Ini harus dioncei, ini jangan-jangan jauh dari Al-Quran. Betul nggak Pak Bu? Kalau kita pahami, kalau setiap ada orang hidup dalam rumah tangga, suami istri, atau orang tua dengan anak, ada persoalan, jangan-jangan bermasalah dengan Al-Quran, bermasalah dengan Allah. Mungkin sholatnya ditinggal, diabaikan, paham Pak Bu? Tidak mau ibadah, tidak mau puasa, apalagi kok belajar agama. Ini kan meninggalkan Al-Quran, gitu. Karena tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran perintahkan untuk sholat, nggak mau sholat. Al-Quran perintahkan untuk mencari ilmu, nggak mau mencari ilmu. Al-Quran perintahkan untuk menutup aurat, tidak menutup aurat. Perintahkan Al-Quran untuk dia ini berbuat baik kepada orang tua, tetangga, saudara, tidak dijalankan. Nah, bagaimana Al-Quran akan menolong dirinya? Tidak bisa. Makanya perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, maka kita akan diperbaiki hubungan kita oleh Allah. Yakin Pak Bung ya? Nah, ini solusinya. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang insya Allah. Paling tidak, perbanyak kita baca Quran. Ya, karena Al-Quran itu bisa membersihkan hati kita dari noda-noda maksiat dan dosa. Syukur-syukur, alhamdulillah, ditambah dengan apa? Paham, ngerti artinya, dibuka artinya, tafsirnya. Kalau tidak tahu, tanya. Ya, ini maknanya apa sih? Nah, itu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna